Titik didih kontroversi. Mengapa Arbil Asahan selalu di atas angin? Selamat malam pemirsa, kembali dalam laporan eksklusif yang membedah gejolak di panggung hiburan dangdut nasional, sebuah arena yang kini lebih panas daripada panggung politik. Nama Arbil Asahan, kontestan muda dari Dangdut Academy 7 Indosiar, kini bukan lagi identik dengan suara merdu, melainkan dengan sebuah kontroversi besar yang melibatkan tudingan kecurangan dan favoritisme. Kami akan menyingkap tirai tebal di balik sorotan kamera yang mempertontonkan persaingan tidak seimbang. Pertanyaannya bukan lagi seberapa bagus Arbil bernyanyi, melainkan siapa yang menjamin ia selalu selamat, bahkan ketika kritik vokal seharusnya menjatuhkannya. Selama berminggu-minggu, Arbil terlihat seperti anak emas Indosiar. Ia dipuja, dirayu oleh juri, bahkan dipertaruhkan oleh The Coach. Narasi ini terasa terlalu sempurna di tengah persaingan yang begitu ketat. Disitulah muncul sebuah suara sumbang, suara yang datang dari luar arena namun memiliki bobot sejarah yang luar biasa. King Saipul Jamil. Ia bukan lagi juri, ia adalah whistleblower dadakan yang menantang status quo. Saipul Jamil menuding juri-juri yang tengah bertugas tidak bersikap netral, mengabaikan fakta teknis vokal dan terlalu membela Arbil. Ini adalah bentrokan antara idealisme dan realitas showbiz yang haus rating. Kami akan membawa Anda masuk ke pusaran konflik ini, menganalisis setiap tudingan dan membedah motif di balik layar. Bersiaplah, karena apa yang terjadi di belakang panggung lebih mengejutkan daripada penampilan standing ovation manapun. Mari kita jujur, kalau di kompetisi dangdut, dukungan vokal itu penting. Tapi kalau Arbil tampil, juri kayaknya cuma pakai kuping sebelah, sedangkan sebelah lagi dipakai buat dengerin bisikan rating dari produser. Atau mungkin mereka cuma pakai mata, fokus ke ketampanan Arbil. Vokal? Itu urusan belakangan. Jadi kalau Saipul Jamil protes, wajar. Dia kan mantan juri, dia tahu banget aroma-aroma kecurangan di balik panggung. Protes keras King Saipul Jamil, tudingan juri tidak jujur. Pemicu utama dari kegaduhan ini adalah kritik pedas yang dilontarkan Saipul Jamil melalui kanal pribadinya. Ia datang bukan sebagai penonton biasa, melainkan sebagai sosok yang pernah merasakan kursi juri dan tahu betul seluk-beluk dapur Indosiar. Tudingannya sangat tajam. Juri Dangdut Academy 7 Indosiar telah bersikap tidak jujur dan tidak adil dalam menilai Arbil Asahan. Saipul Jamil menegaskan bahwa penilaian juri sudah tidak lagi didasarkan pada kualitas vokal, cengkok, atau teknis bernyanyi, melainkan pada faktor non-teknis seperti karisma, popularitas, dan potensi rating. Menurut Saipul Jamil, jika juri benar-benar profesional, seharusnya Arbil mendapatkan kritikan yang jauh lebih keras. Ia secara spesifik menyebutkan bahwa vokal Arbil tidak paket komplit dan masih jauh di bawah beberapa kontestan pria lainnya. Namun setiap kali Arbil tampil, ia selalu disanjung, dipuja, dan mendapatkan standing ovation yang menurut Saipul Jamil terasa terlalu lebay dan tidak proporsional dengan kualitas penampilannya malam itu. Tudingan ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa juri-juri berpengalaman seperti Soimah, Dewi Persik, atau bahkan Lesti Kejora yang dikenal sangat vokal dan kritis tiba-tiba menjadi begitu lunak pada Arbil? Saipul Jamil menyimpulkan bahwa ada tekanan halus atau kebijakan tersembunyi yang membuat juri enggan memberikan kritik jujur. Ia bahkan menyatakan, "Aku tidak dibayar saja bicara jujur, kenapa kalian yang dibayar mahal malah tidak bisa jujur?" Saipul Jamil ini ibarat mantan pacar yang tahu semua aib mantan kekasihnya, Indosiar. Jadi ketika dia bersuara, pasti ada benarnya. Dia bilang vokal Arbil kurang, tapi deket SO. Ini namanya sudah salah jurusan tapi tetap diwisuda. Mungkin juri-juri itu sekarang punya perjanjian rahasia. Pokoknya kalau Arbil yang nyanyi, kunci mulut rapat-rapat, jangan sampai vokal jadi masalah. Yang penting viewer senang. Beda kalau kontestan lain, dikritik sampai nangis. Kasihan. Klaim paling berani. Benarkah juara di A7 sudah diatur? The Golden One. Tudingan ketidakjujuran juri hanyalah pintu masuk. Klaim paling sensasional yang dilemparkan Saipul Jamil adalah dugaan bahwa juara Dangdut Academy 7 sudah diatur oleh pihak internal. Dan Arbil Asahan adalah The Golden One yang harus dipertahankan hingga akhir. Saipul Jamil berargumen, jika penilaian sudah miring sejak babak-babak awal, ini mengindikasikan adanya agenda tersembunyi untuk memenangkan kontestan dengan marketability tertinggi, terlepas dari keunggulan vokalnya. Kekuatan utama Arbil, menurut analis, memang terletak pada karisma, wajah, dan stage performance-nya. Faktor-faktor ini sangat vital untuk rating dan iklan TV. Saipul Jamil melihat ini sebagai pembohongan publik.
Ia khawatir jika Arbil benar-benar menjadi juara hanya karena tampang, bukan kualitas, maka kredibilitas ajang pencarian bakat ini akan hancur lebur di mata masyarakat. Ini bukan lagi kompetisi mencari penyanyi dangdut terbaik, melainkan kontes mencari aktor yang bisa menghibur dan mendulang viewers. Saipul Jamil menyuarakan kekhawatiran para fans musik dangdut sejati yang merindukan fairness. Ia menantang juri untuk mundur jika mereka tidak mampu bersikap adil, karena keberadaan mereka hanya akan merusak mimpi kontestan lain yang berjuang dengan bakat murni. Isu ini telah membuat media sosial terbelah, di mana sebagian besar mendukung kejujuran Saipul Jamil, sementara sebagian lain membela Arbil dan juri. Kalau sudah begini, kita curiga, jangan-jangan sebelum acara dimulai, Arbil sudah tanda tangan kontrak juara. Jadi dia cuma perlu akting bagus di panggung. Dan juri-juri itu cuma aktor pendukung yang tugasnya memberikan pujian hiperbola. Saipul Jamil mungkin benar, kalau juaranya sudah diatur, mending ini ganti nama jadi Dangdut Acting Academy. Setuju? Analisis kekuatan Arbil, daya pikat dan nilai jual yang memicu soft spot juri. Mengapa Arbil begitu dibela? Kita harus mengakui bahwa Arbil memiliki senjata rahasia yang seringkali lebih mematikan daripada vokal prima, karisma, dan nilai jual pasar. Arbil memiliki X-faktor yang membuat juri, terutama yang perempuan, seringkali luluh dan secara emosional lupa pada kritikan teknis. Ingat momen ketika Arbil diperebutkan oleh The Coach? Bahkan Lesti Kejora secara terbuka menawarkan Arbil jaminan sekolah dan kesempatan rekaman lagu. Ini menunjukkan daya pikat Arbil adalah aset komersial yang luar biasa. Daya pikat inilah yang membuat juri memiliki soft spot padanya. Mereka melihat Arbil sebagai paket komplit yang marketable, wajah, attitude panggung, dan performance yang energetik, meskipun vokal teknisnya masih bisa diperdebatkan. Bagi stasiun TV, Arbil adalah investasi rating yang sangat berharga. Memberikan kritik keras pada Arbil sama dengan mengurangi hype dan mempertaruhkan jutaan viewers. Jadi pembelaan juri mungkin bukan murni karena order kecurangan, tetapi lebih merupakan insting showbiz untuk mempertahankan komoditas termahal mereka di atas panggung. Saipul Jamil sebagai orang yang selalu mengedepankan kualitas vokal, bahkan saat ia menjuri, melihat ini sebagai pengkhianatan terhadap musik dangdut itu sendiri. Konflik ini adalah pertarungan klasik, seni murni versus komersialisme. Daya pikat Arbil ini memang ajaib. Dia bisa saja lupa lirik, salah nada, atau cengkoknya lari-lari. Tapi begitu dia lempar senyum ke Mai Soimah, langsung dapat SO. Ini namanya jurus ketampanan level dewa. Saipul Jamil benar, Arbil tidak salah. Yang salah adalah mata para juri yang sudah terlalu silau oleh karisma. Reaksi juri, mengapa mereka memilih diam atau defensif? Reaksi para juri terhadap serangan terbuka dari Saipul Jamil sangat menarik untuk dianalisis. Mayoritas dari mereka memilih untuk diam atau memberikan respons yang sangat defensif, alih-alih melakukan konfrontasi balik secara langsung. Ini menguatkan dugaan Saipul Jamil. Mereka takut. Tapi takut pada siapa? Mereka takut pada dua hal, kebenaran dan kekuatan fans. Jika mereka mengakui Saipul Jamil benar bahwa Arbil memang memiliki kekurangan vokal, maka citra fairness Indosiar akan hancur. Jika mereka membela Arbil, mereka akan dianggap sebagai bagian dari setup atau konspirasi. Pilihan teraman adalah bersikap defensif, membela penilaian berdasarkan faktor performance non-teknis, dan mengklaim Saipul Jamil hanyalah netizen biasa yang mencari perhatian. Saipul Jamil melihat keengganan juri ini sebagai bukti nyata bahwa ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Ia menuding mereka takut diancam oleh fans fanatik Arbil jika memberikan kritik jujur. Di era media sosial, kekuatan fanbase jauh lebih menakutkan daripada kritikus musik. Saipul Jamil yang pernah merasakan jatuh bangunnya di industri ini bersikeras bahwa kejujuran adalah hal mutlak, meskipun itu berarti harus melawan arus. Juri-juri ini kan dibayar puluhan juta, tapi ternyata mereka lebih takut sama fans militan Arbil di kolom komentar daripada kehilangan gaji. Ini pelajaran penting. Di era sekarang, hati-hati sama fans dangdut, mereka lebih buas daripada kritikus musik. Jadi mending diam, kasih SO, dan aman. Logika yang sangat bisa dimengerti oleh orang yang pernah dibully. Arbil sebagai simbol showmanship versus vocal purity.
Perdebatan Arbil versus Saipul Jamil ini sebenarnya adalah pertarungan filosofis yang lebih besar dalam dunia dangdut. Apakah kompetisi mencari showmanship total, penampilan, karisma, vokal sedang, atau vokal purity, vokal sempurna, cengkok superior terlepas dari karisma? Saipul Jamil dengan latar belakangnya jelas mewakili kubu vokal purity. Ia selalu mengutamakan teknis dan kualitas suara, tidak peduli seberapa ganteng atau menariknya kontestan. Sementara juri DA7 yang lain yang bekerja di bawah tekanan rating TV cenderung mewakili kubu showmanship. Mereka tahu bahwa penonton TV mencari hiburan dan bintang yang menjual, bukan hanya pelajaran vokal. Arbil adalah perwujudan sempurna dari showmanship tersebut. Ia memuaskan hasrat penonton TV. Oleh karena itu, kritik Saipul Jamil dianggap mengganggu pasar dan merusak kesenangan publik. Inilah dilema stasiun TV, memilih kontestan yang dicintai secara emosional atau Arbil, atau kontestan yang superior secara teknis yang mungkin membosankan. Konflik ini menunjukkan bahwa industri dangdut telah bergeser dari sekedar musik menjadi sebuah tontonan total yang diatur oleh logika pasar. Dunia sudah berubah, Bang Ipul. Sekarang yang penting itu ganteng, viral, dan dapat SO. Vokal itu cuma bonus kecil. Kalau mau cari vokal purity sejati, nonton saja konser Amal di masjid, jangan di TV swasta. TV itu butuh drama dan idola. Dan Arbil, dia adalah drama king yang sangat disukai pasar. Menguak luka lama Saipul Jamil, kritikus dari luar pagar. Kritik Saipul Jamil terasa begitu personal dan penuh dendam, bukan tanpa alasan. Saipul Jamil berbicara dari posisi yang pernah didepak secara tidak terhormat dari kursi juri karena masalah personal yang sensitif, kasus hukum. Ia tahu rasanya kehilangan panggung karena keputusan politik atau moral dari stasiun TV. Ini memberikan konteks yang kuat pada kritiknya. Ia kini menyuarakan apa yang tidak berani diucapkan oleh juri yang masih terikat kontrak. Bisa jadi, kritik terhadap Arbil ini adalah katarsis bagi Saipul Jamil, sebuah cara untuk melawan sistem yang pernah membuangnya. Ia kini memiliki kekuatan moral yang lebih tinggi karena ia berbicara tanpa dibayar. Sebagai rakyat biasa yang hanya ingin melihat keadilan, ini membuat tudingannya semakin pedas dan sulit diabaikan. Saipul Jamil menjadi juru bicara bagi kontestan yang tereliminasi dan fans yang merasa dicurangi. Ia membuktikan bahwa meskipun ia tidak lagi di dalam, suaranya jauh lebih berpengaruh daripada saat ia masih duduk di kursi juri. Ini adalah comeback yang tak terduga dalam bentuk kritikus underdog. Saipul Jamil ini ibarat Batman, tidak lagi terikat oleh aturan sistem, tapi dia tetap berjuang demi keadilan. Bedanya, Batman beraksi di malam hari, Bang Ipul beraksi di YouTube. Tapi intinya sama, dia mau bilang ke Indosiar, aku tahu semua rahasiamu dan aku akan membongkarnya satu persatu. Dilema etika juri antara fairness dan survival rating. Konflik ini menempatkan para juri dalam dilema etika yang sangat sulit, memilih kejujuran profesional, yaitu mengkritik Arbil secara teknis, atau memilih kelangsungan rating, yaitu memuji Arbil untuk menjaga hype dan viewers. Di dunia reality show, rating adalah raja. Juri yang terlalu keras mengkritik Golden Boy bisa dianggap merusak produk dan beresiko kehilangan pekerjaan. Sebaliknya, juri yang selalu memuji tanpa dasar teknis akan kehilangan kredibilitas. Saipul Jamil menyerang tepat di titik ini. Ia menuntut para juri untuk memilih kejujuran, bahkan jika itu harus mengorbankan popularitas. Ia bahkan menyindir bahwa juri-juri itu terlalu sayang pada uang bayaran mereka sehingga tidak berani bersuara. Dilema ini menggarisbawahi bagaimana reality show cenderung mengorbankan aspek seni demi keuntungan komersial. Juri yang seharusnya menjadi pelindung standar musik, kini menjadi pemain sandiwara yang harus mengikuti alur cerita yang telah ditetapkan. Konflik Arbil ini bukti bahwa garis antara hiburan dan kompetisi yang adil telah kabur. Kalau saya jadi juri, mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Mending kasih SO palsu ke Arbil daripada nanti dikritik habis-habisan di grup chat WhatsApp juri dan dipanggil menghadap bos karena rating turun.
Jujur itu mahal harganya, dan di Indosiar, uang lebih berharga daripada cengkok yang sempurna. Dampak tudingan, kepercayaan publik terhadap kompetisi DIA 7. Terlepas dari benar atau tidaknya klaim Saipul Jamil, dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap Dangdut Akademi 7 sudah tidak terhindarkan. Ketika seorang insider berani menuding adanya pengaturan dan ketidakadilan, publik cenderung percaya bahwa kompetisi tersebut sudah tidak sehat. Fans dari kontestan lain yang tereliminasi merasa mendapatkan pembenaran bahwa idola mereka tersenggol bukan karena kurang bakat, melainkan karena settingan. Dampak jangka panjangnya adalah berkurangnya minat masyarakat untuk mengikuti kompetisi, karena mereka merasa hasilnya sudah bisa ditebak. Ini adalah krisis kredibilitas yang harus segera diatasi Indosiar. Saipul Jamil telah berhasil mengguncang fondasi trust yang dibangun selama bertahun-tahun. Perkara Arbil ini telah menjadi simbol dari keraguan publik atas transparansi kompetisi reality show. Jika DA7 ingin kembali dianggap sebagai ajang pencarian bakat yang murni, mereka harus berani menghadapi tudingan ini dengan keterbukaan, bukan dengan pembelaan yang defensif. Intinya, sekarang penonton sudah pintar. Kalau ada kontestan yang selalu dibela meski salah, mereka pasti curiga. Ini seperti ujian nasional. Semua orang sudah tahu kunci jawabannya bocor, tapi tetap harus ikut ujian. DA7 sekarang harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa mereka bukan reality show dengan skrip. Kesimpulan final, pemenang sejati dalam pertarungan narasi. Perkara Arbil Asahan, pertengkaran antara Saipul Jamil dan juri DA7, pada akhirnya bukanlah tentang siapa yang paling jago bernyanyi. Ini adalah pertarungan narasi yang melibatkan showbiz, politik rating, dan kejujuran. Arbil mungkin akan terus melaju karena dukungan market dan juri. Saipul Jamil mungkin akan terus dicap haters yang mencari sensasi. Namun pemenang sejati dari konflik ini adalah Saipul Jamil sendiri. Ia telah berhasil mengalihkan perhatian dari panggung ke isu kejujuran, membuat publik fokus pada fairness daripada vokal Arbil. Ia telah membuktikan bahwa meskipun power stasiun TV begitu besar, suara rakyat yang ia wakili tidak bisa dibungkam. Konflik ini adalah wake-up call bagi semua reality show. Audiens semakin cerdas dan mereka menuntut lebih dari sekedar drama. Mereka menuntut integritas. Pertanyaannya kini, apakah Arbil akan menang dengan stigma anak emas, ataukah kritik ini akan memaksanya tampil lebih baik lagi, atau justru menjatuhkannya? Jadi di tengah semua bentrokan ini, Arbil harusnya berterima kasih pada Saipul Jamil. Berkat Bang Ipul, namanya jadi viral dan video-video penampilannya makin banyak ditonton. Ini namanya strategi pemasaran terbalik. Buat kontroversi, lalu jadi terkenal. Saipul Jamil itu sebenarnya agen pemasaran gratis Arbil. Cuma caranya agak kasar. Terima kasih Bang Ipul, Anda memang king of drama.